Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila, Prodi D4LM, semester 5, Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi saya dengan judul Deteksi Cemaran Bacillus cereus serta analisis kualitas fisik dan kimia susu kedelai atau studi higien dan sanitasi produk susu kedelai skala rumah tangga di Sleman, DIY. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama, susu kedelai merupakan produk olahan kedelai yang banyak diminati masyarakat. Susu kedelai ini mempunyai nilai gizi yang cukup baik karena mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin B2, peridoksin, dan isoflavon. Poin kedua, masa simpan susu kedelai yang tidak menggunakan bahan pengawet bertahan selama 10 jam di suhu ruang. Susu yang telah melewati batas simpan maka akan mengalami perubahan bau, rasa, warna, dan tekstur. Semakin lama penyimpanan pada suhu ruang, maka akan semakin banyak asam yang dihasilkan akibat semakin meningkatnya aktivitas mikroorganisme yang akhirnya mengakibatkan terjadinya pembusukan. Proses pembusukan ini akan diikuti dengan penurunan pH dikarenakan aktivitas bakteri dan pembentukan asam laktat. Adanya perubahan fisik baik dari bau, warna, serta rasa berhubungan dengan berkembangnya mikroorganisme perusak pangan. Yang ketiga ada selama proses pembuatan susu kedelai harus selalu diperhatikan higien dan sanitasi untuk menjaga kualitas produk susu kedelai. Higien dan sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Yang terakhir, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai dan status higien sanitasi, keberadaan bakteri Bacillus cereus, dan pengaruh higien sanitasi dan lama penyimpanan terhadap kualitas fisik, kimia, dan biologi susu kedelai di dua industri rumah tangga. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, uji fisik atau uji organoleptik. Pengujian ini meliputi rasa, bau, warna, penampakan, dan tekstur. Pengujian organoleptik ini dilakukan oleh 5 panelis yang sudah ditentukan. Yang kedua ada uji kimia yang terdiri dari uji pH dan uji sakarin. Yang ketiga ada uji mikrobiologis. Dengan poin yang pertama, penentuan angka lempeng total bakteri secara standar plate count atau SPC, atau yang kedua, identifikasi bakteri Bacillus cereus. Selanjutnya, ini adalah tabel hasil dari uji fisik organoleptik. Nah, berdasarkan pada tabel yang dapat dilihat, pada suatu susu kedelai yang baru matang dari kedua industri rumah tangga menunjukkan hasil normal di rasa, bau, penampakan, dan tekstur. Yang membedakan antara susu kedelai ibu rumah tangga A dan ibu rumah tangga B adalah warna susu kedelai. Pada ibu rumah tangga A lebih berwarna putih kecoklatan, sedangkan di ibu rumah tangga B berwarna putih susu atau putih tulang. Selanjutnya pada penyimpanan 10 jam, susu kedelai olahan kedua industri rumah tangga masih menunjukkan hasil normal di semua parameter. Hal ini menunjukkan bahwa belum terjadi pembusukan dan susu kedelai masih layak makan. Selanjutnya pada penyimpanan 16 jam mulai terjadi perubahan rasa, bau, warna, penampakan, dan tekstur. Pada ibu rumah tangga A, perubahan terjadi pada rasa, penampakan, dan tekstur. Sedangkan pada ibu rumah tangga B terjadi perubahan rasa, bau, penampakan, dan tekstur. Rasa yang semula seperti susu kedelai pada umumnya maka akan berubah menjadi basi. Sedangkan bau susu kedelai juga bisa menjadi agak busuk. Sedangkan penampakan susu kedelai terdapat endapan yang memisahkan antara sari kedelai dengan air. Tekstur susu kedelai yang berubah menjadi agak mengental.
Yang terakhir, susu kedelai dengan lama penyimpanan 24 jam menunjukkan perubahan rasa, bau, warna, penampakan, dan tekstur. Perubahan rasa ini ditandai dengan rasa asam basi dan tidak layak makan. Perubahan ini berkaitan dengan aktivitas mikroorganisme yang menghasilkan asam sehingga membuat pH turun dan rasa akan berubah. Selanjutnya, hasil dari uji kimia. Yang pertama, uji pada pH. Berdasarkan hasil penelitian, rataan derajat keasaman sari kedelai dengan lama penyimpanan yang berbeda dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pH susu kedelai ibu rumah tangga A dan ibu rumah tangga B dengan penyimpanan 0 jam menunjukkan pH 6. Sedangkan dengan penyimpanan 24 jam, maka pH berubah menjadi 5. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan pH. Penurunan pH terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme pada sampel seiringnya bertambahnya waktu dengan kondisi penyimpanan pada suhu ruang. Selanjutnya, uji kimia dengan pengujian sakarin. Sakarin ini merupakan pemanis buatan yang terbuat dari garam natrium. Natrium sakarin dengan rumus C7H5NO3S dari asam sakarin berbentuk bubuk kristal putih, mudah larut air, tidak berbau, dan sangat manis. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa susu kedelai ibu rumah tangga A dan B dengan lama waktu penyimpanan tidak menunjukkan adanya pemanis buatan sakarin. Sakarin ini tidak dipengaruhi oleh lama penyimpanan, namun sakarin berhubungan dengan keamanan makanan. Jadi dilakukan uji sakarin. Berdasarkan tabel dapat diketahui juga pada kedua industri rumah tangga tidak menunjukkan adanya sakarin dalam susu kedelai. Hal ini menunjukkan bahwa susu kedelai di kedua ibu rumah tangga memenuhi syarat keamanan makanan. Selanjutnya, uji mikrobiologis dengan pengujian penentuan angka lempeng total bakteri secara standar plate counts atau SPC. Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa minuman susu kedelai pada ibu rumah tangga A setelah matang tidak melampaui batas cemaran yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia atau SNI, di mana batas cemaran mikroba tersebut pada minuman sari kedelai adalah 5 kali 104 CFU. Sedangkan ibu rumah tangga B setelah matang sudah melampaui batas cemaran bakteri yang telah ditentukan oleh Standar Nasional Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa higien dan sanitasi mempengaruhi angka lempeng total. Setelah disimpan pada waktu 24 jam, susu kedelai ibu rumah tangga A dan ibu rumah tangga B melampaui batas cemaran yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa waktu mempengaruhi angka lempeng total bakteri. Namun, pada angka lempeng total susu kedelai ibu rumah tangga A pada waktu 24 jam sedikit lebih banyak dibanding susu kedelai ibu rumah tangga B pada waktu 24 jam. Selanjutnya, hasil dari uji mikrobiologis dengan keberadaan bakteri Bacillus cereus. Bacillus cereus ini sendiri merupakan bakteri yang berbentuk batang dan berspora dengan termasuk bakteri gram positif. Selnya berukuran besar dibandingkan bakteri batang lainnya dan tumbuh secara aerob fakultatif. Bacillus cereus ini terdapat di alam, contohnya tanah, debu, dan air. Selain itu, mikroba ini banyak terdapat di bahan baku yang bisa digunakan dalam industri pangan.
Berdasarkan pada tabel, dapat dilihat juga bahwa pada susu kedelai produksi ibu rumah tangga A dan ibu rumah tangga B dengan lama penyimpanan 0 jam dan 24 jam tidak terdapat bakteri Bacillus cereus. Sedangkan saat pengujian bakteri Bacillus cereus pada sampel susu kedelai ibu rumah tangga A dan ibu rumah tangga B menunjukkan hasil negatif saat pengujian biokimia karena tidak sesuai dengan karakteristik Bacillus cereus sehingga pengujian tidak dilanjutkan. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, nilai higien dan sanitasi pada ibu rumah tangga A sebanyak 72 dan dapat disimpulkan bahwa ibu rumah tangga A memenuhi syarat minimal nilai higien sanitasi yang baik. Sedangkan pada ibu rumah tangga B, nilai higien sanitasi sebanyak 58 dan tidak memenuhi syarat minimal higien sanitasi yang baik. Poin kedua, nilai higien sanitasi dan lama penyimpanan tidak mempengaruhi adanya bakteri Bacillus cereus. Mengapa demikian? Karena pada ibu rumah tangga A dan ibu rumah tangga B dengan penyimpanan 0 dan 24 jam tidak terdapat bakteri Bacillus cereus. Poin ketiga, nilai higien sanitasi mempengaruhi angka lempeng total susu kedelai. Sedangkan lama penyimpanan mempengaruhi kualitas organoleptik susu kedelai. Angka lempeng total dan pH pada uji sakarin menunjukkan hasil negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kedua ibu rumah tangga menjaga kualitas susu kedelai. Selanjutnya ada daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.